Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha, how are you today? Are you good? Are you okay? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Kembali lagi bersama Ustazah Vina. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar budaya Melayu Riau bab 6 mengenai negeri Serambi Mekah. Seperti yang kita ketahui bahwa di aliran Sungai Kampar terdapat dua kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar. Minggu lalu kita sudah mengetahui tentang Kabupaten Pelalawan. Sekarang kita mencari tahu tentang negeri Serambi Mekah. Kabupaten Kampar yang dikenal dengan julukan negeri Serambi Mekah ini, ibu kotanya terletak di Bangkinang. Menurut Salalatus Salatin, Kampar menjadi tempat pelarian Sultan Mahmud Syah, yaitu Sultan terakhir Malaka pada tahun 1526. Dan menurut catatan Cina pada abad ke-8 Masehi, Kampar adalah pusat kerajaan Sriwijaya. Tempat pembangunan candi yang khas dipersembahkan kepada Kaisar Cina yang diberi nama Qian Tian Huangsu atau disebut dengan Candi Bungsu. Banyak sejarah yang terjadi di wilayah ini. Pada masa penjajahan Jepang, Kampar ini dia menjadi pusat penjara bagi orang Inggris dan Belanda. Nah, yang dipaksa untuk membangun jalur rel kereta api dari Muaro ke Pekanbaru. Dengan adanya kejadian ini, selalulah diperingati di Inggris dan juga Belanda pada setiap tahunnya di negara mereka masing-masing. Ada apa saja ya tempat wisata yang terdapat di Kabupaten Kampar? Apakah anak-anak ustazah tahu? Iya, kita bahas ya. Good. Adapun tempat wisata yang terdapat di Kabupaten Kampar, yang pertama yaitu adalah Muara Takus. Kompleks candi yang terletak di Kecamatan 13 Koto Kampar tidak begitu jauh dari bibir Sungai Kampar kanan. Di dalamnya terdapat candi tua, Mahligai Stupa, Palangka, dan juga Candi Bungsu. Di sekitar candi terdapat perkampungan yang diyakini sebagai kota lama zaman sebelum Sriwijaya, namun sengaja ditenggelamkan untuk keperluan bendungan penampungan air. Lalu yang kedua ada Istana Gunung Sahilan. Istana Gunung Sahilan merupakan istana Kesultanan Gunung Sahilan Darussalam. Darussalam ini kampung atau negara yang selamat, aman, dan juga damai. Istana ini terbuat dari kayu dan beratap seng. Tidak jauh dari istana terdapat masjid dan kompleks pemakaman raja dan Sultan Gunung Sahilan. Kerajaan Gunung Sahilan berdiri pada awal abad ke-16 Miladiah. Semenjak berdiri sehingga bergabung dengan Republik Indonesia, Kerajaan Gunung Sahilan ini dia sudah diperintah oleh 12 orang raja ataupun sultan dengan gelar Tengku yang di Pertuan Besar.
Nah, Ana Ustazah bisa lihat istananya pada slide ini. Ini adalah istana Gunung Sahilan. Selanjutnya yang ketiga ada Masjid Jami Air Tiris. Masjid ini dibangun pada tahun 1901 tanpa menggunakan paku dari besi. Bentuk bangunan masjid sangat unik dan khas kebudayaan Kampar. Pada bagian luar masjidnya ini terdapat sumur yang di dalamnya terendam batu berbentuk kepala kerbau. Lalu yang keempat ada Desa Wisata Pulau Belimbing. Jika ingin menambah pengetahuan akan uniknya budaya asli Melayu Kampar, maka desa ini adalah pilihan yang tepat. Karena selain menampilkan rumah-rumah tua yang masih kokoh dan juga berpenghuni, desa Pulau Belimbing ini juga menyuguhkan pemandangan yang indah tepian Sungai Kampar Kanan. Di desa ini terdapat satu museum bernama Kandil Kemilau Emas yang memamerkan aneka peralatan yang dipergunakan oleh orang-orang pada zaman dahulu. Yang kelima ada Desa Wisata Buluh Cina. Desa Wisata Buluh Cina merupakan desa adat yang masih kokoh memegang tradisi Melayu. Di dalamnya banyak terdapat pohon sialang. Sialang itu pohon tinggi tempat lebah bersarang ya. Dan hutan wisata rimba 7 danau. Desa Buluh Cina ini bersih dari segala bentuk perbuatan keji dan durhaka. Apabila penduduknya diketahui telah melakukan perbuatan yang tidak baik, maka akan diusir dari desa ini. Setelah kita mengetahui tempat wisata yang ada di Kabupaten Kampar, saatnya kita mencari buah tangan apa ya yang bisa dibawa pulang ke rumah kalau anak ustazah mampir nih ke Kampar. Kita perhatikan ya, ada madu pohon sialang, ada juga madu lebah ternak, kain tenun, ada aneka kerajinan tangan, dan juga tentunya ada aneka makanan. Selanjutnya, ada sebuah cerita. Mari kita membaca ceritanya yang berjudul Suak Air Mengubuk. Dikisahkan pada zaman dahulu di negeri Rantau Baru, Pelalawan, hiduplah seorang miskin papa kedana. Pada suatu malam, dia bermimpi bertemu dengan seseorang yang berkata, "Aku punya barang langka yang ingin kuberikan kepadamu. Datanglah esok dengan sampan ke Suak yang tak jauh dari sungai Sepunjung." Ketika bangun, si miskin segera berangkat ke tempat yang ditunjuk dalam mimpinya semalam. Setelah tiba di suak yang dimaksud, si miskin menunggu barang langka yang dijanjikan. Lalu, tak lama kemudian, tiba-tiba muncul tali yang mengambang di sebelah sampan. Si miskin, dia merasa terkejut dan was-was, namun ditariknya juga. Maka ketika sampai di ujung tali, terlihat sebuah benda kuning berkilauan, berbentuk gelang dan cincin emas yang dijalin dengan rantai kalung leher. Besarnya kira-kira segenggam tangannya. Si miskin tersenyum senang dan membayangkan nasibnya akan segera berubah. Dengan emas itu, dia akan bisa membeli apapun termasuk rumah.
Lalu dia melihat lebih dalam lagi ke dasar sungai. Terlihat di bawahnya masih banyak emas di dalam 3 peti besar dan terikat dengan tali yang dipegangnya. Bersamaan dengan itu, terdengar punai berkicau. Tetas dan ambillah cepat, hanya itu bagianmu. Tetas itu adalah memotong sesuatu dengan sekali tebas ya nak ya. Nah, akan tetapi si miskin tak peduli, dia terus menarik tali itu. Walaupun sesuatu yang ditariknya itu semakin berat. Tak lama, air sungai mulai menginik. Menginik itu menggelembung kecil hingga mengubuk. Mengubuk itu dia menggelembung besar ya nak ya. Menghempas sampan hingga si miskin pun terpelanting. Sampan itu sempat hanyut ke hilir, lalu tenggelam di bawah air sungai. Air sungai itu masih mengubuk hingga sekarang. Si miskin berusaha naik ke tebing sungai dengan tubuhnya yang menggigil kedinginan. Ketika ada sampan yang kebetulan lewat, dia menumpang untuk balik ke rumah. Pada malam harinya, dia kembali mimpi bersua dengan orang yang dalam mimpinya semalam. Si miskin langsung marah karena barang yang dijanjikan tak didapatkan, malah sampannya juga turut hilang. Orang dalam mimpi itu berkata, "Kamu terlalu tamak, padahal jatahmu hanya segenggam, tapi ingin pula yang lebih banyak. Bahkan peringatanku melalui kicau punai pun tak kamu hiraukan." Si miskin memohon untuk diberikan kesempatan sekali lagi. Namun orang yang di dalam mimpi itu sudah pergi seiring dengan fajar yang menjelma. Esok harinya, si miskin kembali lagi ke sua yang dijanjikan sebelumnya. Dia berharap dapat melihat lagi tali yang mengambang, namun hanya air mengubuk saja yang dilihatnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak ustazah dapat mempelajarinya kembali ya. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat dan ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.